Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Widya Utari. Saya dari UPJJ Kota Palembang. NIM saya 8602999639. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Apakah teman-teman tahu berapa meterkah gedung tertinggi di dunia? Apakah 800 meter? Tapi seberapa kokoh gedung itu? Teman-teman, seberapakah kokoh gedung tersebut tergantung pondasinya. Begitu juga paradigma yang sama berlaku untuk pendidikan. Lantas, apa makna pilar dalam konteks pendidikan? Konteks pendidikan bermakna sebagai nilai-nilai fundamental, prinsip dasar, atau fondasi falsafah yang menjadi fondasi utama suatu sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai tiang yang penguat yang menentukan arah, tujuan, karakter, sistem pendidikan itu sendiri. Menopang pembentukan karakter peserta didik menjadi pedoman utama dalam pembelajaran. Metode, kurikulum, dan guru bergantung pada pilar tersebut. Maka, apabila pihak tersebut lemah atau rusak, pendidikan pun akan gagal membentuk manusia yang seutuhnya. Selanjutnya ada prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang biasa kita sebut Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ketiganya menjadi pilar-pilar yang kita tancapkan untuk memperkuat sistem pendidikan bangsa Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada Ing Ngarso Sung Tulodo atau di depan memberi teladan. Pengajar atau pendidik harus menjadi teladan dan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Yang kedua itu ada Ing Matya Mangunkarso atau di tengah membangun semangat, ide, dan prakarsa. Guru tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga mendorong peserta didiknya untuk berpikir kreatif, berkreasi, dan menciptakan solusinya sendiri. Dan yang ketiga itu ada Tutwuri Handayani. Di belakang memberi dorongan, motivasi, dan juga arahan. Pilar ketiga ini menekankan pendamping, guru memberikan ruang berkembang untuk peserta didiknya secara mandiri, namun juga guru tetap siaga memberi dukungan ketika diperlukan. Selanjutnya, kita akan membahas relevansi ketiganya di era digital. Teman-teman, di era digital ini guru berada di balik layar. Lantas, bagaimana pilar pendidikan itu bertahan? Mari kita bahas melalui relevansi itu dalam satu persatu. Oke, yang pertama dapat kita lihat dari tantangan ledakan informasi di era digital kali ini. Anak-anak dapat mengakses banyak informasi dengan googling jawaban dalam waktu yang singkat. Peran Ing Ngarso Sung Tulodo atau di depan memberi teladan telah mengalami sedikit perubahan. Guru bukan lagi sumber informasi yang utama, tapi pemandu etika dalam era digital dengan cara bagaimana menyaring hoaks dan bagaimana cara etika berkomentar. Analisis relevansi yang kedua dapat kita lihat dari tantangan karakter dan isolation. Digitalisasi membuat anak-anak cenderung antisosial. Prinsip Ing Matya Mangunkarso atau membangun inisiatif relevan menjadi kunci untuk melibatkan mereka dalam proyek kolaboratif agar peserta didik tidak hanya menjadi individu yang isolatif. Dan analisis relevansi terakhir dapat kita lihat tantangan hilang sosok pengamat dengan pembelajaran daring.
guru sulit melihat langsung kondisi peserta didiknya. Namun, prinsip Tutwuri Handayani atau menyemangati dari belakang sangat relevan. Guru harus menjadi ahli membaca isyarat lewat chat, memberi feedback personal agar siswa merasa diatasi, bukan sekedar dikirimkan link materi. Selanjutnya, mari kita refleksi tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, terutama di era digital ini. Saat ini, pendidik sering mengeluh tentang kualitas dan karakter peserta didiknya. Maka, solusinya bukan lagi tentang teknologi yang canggih, tetapi kembali ke esensi education is charter building. Gadget adalah alat, guru adalah jiwa. Selama kita memegang teguh pilar-pilar tersebut, maka teknologi hanyalah fasad dan manusia tetap menjadi tuannya. Teman-teman, untuk yang terakhir, tetap kuatkan pondasi karena gedung tanpa pilar akan rubuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana, are you ready? Ciao, ciao.